وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Anggota Badan Pembina yang saya cinta dan saya hormati, Badan Pengawas, Ketua Badan Pengurus, dan semua jajaran pengurus, para guru, Bapak Ibu peserta raker semuanya yang saya cinta dan saya hormati. Secara khusus saya harus menyapa juga peserta kehormatan kita dari Majelis Pendidikan. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan raker Yayasan Al-Bayan pada hari ini yang ditunda 1 hari oleh karena ya mohon maaf saya tidak bisa menghindari jadwal yang dibikin oleh teman-teman di DPW Sulawesi Tenggara. Kayaknya selama saya ke Sulawesi Tenggara inilah waktu yang paling lama saya di sana, yaitu 5 hari. Karena beberapa jadwal yang dianggap strategis oleh teman-teman maupun saya sendiri juga, termasuk menemani bakal calon DPD Ustaz Tasmin Latif. Setelah menjadi calon DPD namanya dirubah dari Tasrif Amin menjadi Tasmin Latif karena disesuai dengan ijazah. Saya ingin memulai dengan membaca satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Dari semua ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah sangat mencintai, inilah ayat yang terpanjang. Ya kan, banyak sekali innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan macam-macam. Nah, semua itu pendek saja seperti itu. Yang panjang itu adalah ayat ini. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Dan memang inilah ayat yuhibbu yang sangat tidak mudah juga. Karena ayat-ayat yuhibbu yang lain tadi itu bisa dikerjakan secara sendiri. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, ya walaupun itu jamak, tapi bisa sendiri-sendiri kita tawakal. Yuhibbul muhsinin jamak juga, tapi kita bisa sendiri-sendiri menjadi orang ihsan. Nah, tapi kalau innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan, ya dalam saf, dalam satu jamaah
Nah, ini tentu tidak bisa sendiri-sendiri, apalagi yang dikatakan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, tadi secara teknis atau secara personal semua sudah dijelaskan oleh ketua yayasan, sehingga tugas saya mewakili Dewan Pembina itu adalah bagaimana membingkai itu dengan manhaj, membingkai dengan jati diri. Jadi tema kita kan konsolidasi jati diri. Kalau standarisasi itu yang sudah disampaikan oleh Ustadz itu tadi, saya tidak perlu menyinggung ke arah standarisasi itu. Saya perlu membingkainya dengan jati diri, dengan manhaj. Nah, jadi bagaimana pekerjaan kita yang sangat teknis ya, apalagi guru-guru ya, yang sangat-sangat teknis, yang bisa membosankan ya pekerjaannya sehari-hari, maka disinilah pentingnya keseluruhan aktivitas keseharian kita ini diikat dengan pemikiran yang manhaji atau diikat dengan bingkai jati diri. Karena tanpa itu kegiatan keseharian kita ini akan sangat melelahkan secara fisik dan mental. Ya. Dan bisa terkesan tidak manusiawi seperti yang disinggung tadi Ketua Badan Pengawas. Bagaimana kita kerja keras ya, tapi ternyata gaji kita di bawah UMR, ya kan tidak manusiawi, sangat melelahkan. Sudah kerja keras, gajinya cuma 1 juta atau 1,5 juta. UMR Makassar berapa? Sekitar 3 ya. Nah, jadi kalau ukurannya adalah materi dan aktivitas fisik kita, maka kita akan lelah menjadi guru di Al-Bayan ini. Semua jabatan di Al-Bayan ini akan sangat melelahkan kalau ukurannya itu adalah hanya urusan-urusan materi ya, atau urusan fisik. Dan sebenarnya bukan itu yang mempertemukan kita. Ustadz Majid, Insinyur Abdul Majid tidak menjadi pengurus Al-Bayan ini dari awal kalau urusan itu. Ya masih mending antum sekarang ini, kalau kami yang perintis kan tidak ada gajinya. Ya namanya dulu itu natura. Saya masih ingat terakhir saya tinggalkan Makassar tahun 98, anak saya sudah 4, natura saya itu 135.000 ya, di luar beras. Nah, berasnya gratis. Jadi bukan itu yang mempertemukan kita, tapi juga itu juga adalah kebutuhan dasar ya. Kebutuhan material ini adalah kebutuhan dasar karena kita ini adalah makhluk fisik juga. Kita bukan seperti malaikat yang tidak perlu makan. Nah, dan itu terus menerus menjadi kepedulian kita juga. Tapi sekali lagi, ini benar-benar harus kita bingkai dengan pemikiran manhaji dan juga dibingkai dengan jati diri. Nah, salah satunya yang saya ingin kemukakan saat ini adalah konteks dengan ayat tadi. Ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Allah mencintai orang yang berjuang di jalan Allah itu dengan shaffan.
ka'annahum bunyanun marsus. Jadi jamaah yang teratur. Jadi bukan kerumunan ya. Kita di Al-Bayan ini bukan kerumunan manusia. Ini adalah shaffan. Ibarat jamaah sholat ya. Ada safnya, ada komandonya. Nah, bahkan dikatakan ka'annahum bunyanun marsus, ibarat bangunan yang kokoh. Saya sering memberi ilustrasi bangunan yang kokoh itu. Ya, ambillah contoh masjid ini. Masjid ini kan ya justru komponen yang paling menentukan kokohnya bangunan masjid ini tidak terlihat, yaitu pondasi dan besi beton. Ini yang paling menentukan kokohnya bangunan ini ya, juga ada semen lah di sana. Ini menyimbolkan bagaimana peran keikhlasan ya. Jadi yang paling menentukan kekuatan gedung masjid ini ada pondasi, ada besi, ada semen. Ya, katakanlah juga ada kerikil, pasir di sana, dan ini sama sekali dia tidak terlihat dan tidak pernah dia dipuji sama sekali. Belum pernah kita mendengar bahwa ada orang menyaksikan gedung yang indah dan kokoh langsung dia puji, wih hebatnya tahu ini besinya di. Tidak pernah ada pujian kepada besi beton. Wih kokohnya ini, anunya ini, cipingnya, hebatnya perannya ciping ini. Nah, inilah simbol dari keikhlasan, bahwa sebenarnya kekuatan utama jamaah Islam itu, kekuatan utama sebuah organisasi Islam yang ka'annahum bunyanun marsus, itu ada pada keikhlasan. Sebenarnya dalam berjamaah ini, makin kita tidak terkenal dan kita mengambil peran yang sangat baik, itu makin bagus. Dalam ilmu tasawuf, waliullah itu juga adalah orang seperti itu. Jadi waliullah itu adalah orang yang tidak terkenal di masyarakat, ya, tidak menonjol-nonjolkan diri. Ada yang mengatakan ya waliullah itu hadir dan tidak hadirnya itu tidak terlalu dirasakan oleh manusia awam. Nah, tapi peran mereka ya secara spiritual sangat luar biasa. Nah, jadi ini yang harus selalu menjadi bingkai kita. Bagaimana kita membangun keikhlasan. Walaupun ini ya bukan pekerjaan mudah. Sehingga kekurangan lembaga, kekurangan teman-teman, ya, baik kekurangan lembaga karena misalnya masih rendah gaji kita, baik kekurangan lembaga karena ya fasilitas kita belum memadai, baik kekurangan karena ada teman-teman yang usil, ada teman-teman yang masih kasar mulutnya. Ini kan kekurangan-kekurangan semua. Nah, tapi kalau ada keikhlasan, insya Allah semua hal itu menjadi indah saja. Ya, karena ketika misalnya ada teman-teman kita yang akhlaknya masih
belum sandar ya, kata-katanya sangat menyayat di hati kalau ngomong. Nah, kata orang bijak, ya salah satu ukuran orang ikhlas itu adalah kalau dia dipuji tidak besar kepalanya, dan kalau dia dicaci maki tidak merah kupingnya. Nah, ini bisa kita tes diri kita, ini sudah bisakah kita begitu ya? Ya, kalau dipuji tidak besar kepalanya, tapi andaikan juga dikritik tidak merah kupingnya juga. Nah, jadi bagaimana kita sebagai jamaah ini ya? Nah, apalagi ketika dikaitkan dengan peran-peran, sebagaimana perannya seluruh komponen bangunan ini. Peran cat ini perannya adalah keindahan. Cat itulah yang sering dipuji. Maka memang ada di antara kita, harus ada di antara kita ini yang bisa berperan sebagai cat yang memberi keindahan dari penampilan kita secara keseluruhan. Ya, memang ada orang yang perlu dipajang ya, yang ya begitu orang melihat baru masuk ke sini sudah terkesan karena pelayan tamunya itu ya, apa istilahnya yang gagah itu ya, apa istilahnya? Manis. Anda yang pernah Menteri Agama itu bilang ya good looking. Nah, jadi resepsionnya pelayan tamunya itu ya cari yang good looking. Ya, ya yang memang senyumnya indah sekali. Nah, ini kan peran seperti cat ini. Langsung terasa begitu baru dilihat langsung terasa perannya. Nah, jadi ada peran yang diperankan oleh cat dalam hal keindahan. Ada peran kekokohan. Ya, ada peran atap ya, dan seterusnya. Nah, jadi berjamaah ini kita semata-mata berbagi peran. Jadi tidak ada istilah jabatan yang penting, tidak ada istilah jabatan tidak penting. Ini hanya pembagian peran. Saya menjadi ketua dewan pembina karena ya historinya di PDO di PO yayasan itu diatur bahwa salah satu kriteria menjadi dewan pembina adalah perintis. Ya, jadi ada peran itu yang difungsikan oleh dewan pembina, tapi secara fungsional tugas dari dewan pembina adalah melakukan bingkai ya, melakukan pencerahan bingkai manhaj dan jati diri. Jadi kami dewan pembina tidak perlu masuk terlalu teknis karena peran utama dewan pembina itu adalah di bagaimana membingkai jamaah ini, membingkai kader ini, membingkai lembaga ini dengan manhaj dan jati diri. Artinya kalau ya di tempat ini orang banyak yang suka masbuk misalnya, banyak orang yang malas berhalaqah, berarti itu adalah kegagalan dewan pembina. Karena tidak terbingkai manhajnya, tidak terbingkai jati dirinya. Nah, jadi kita berbagi peran saja. Jadi ini luar biasa ya. Saya betul-betul mengajak kita untuk merenungkan bagaimana filosofi bangunan yang disebutkan di dalam ayat tadi. Ya, sofan ka'annahum bunyanun marsus. Andai kata kita sudah bisa berperan seperti itu, indah sekali jamaah ini. Ya, ketika kita bisa tiba kepada sebuah kesadaran peran saja,
Tidak ada jabatan yang lebih penting dari yang lain. Ya. Ketua yayasan tidak lebih unggul daripada tukang kebersihan. Karena seperti dikritik tadi oleh badan pengawas, ya, bagaimana kebersihan ini masih harus dibenahi. Nah, cuma mestinya kritiknya jangan di sini, di rapat sehari-hari ya bersama badan pengurus ya. Ya. Karena sudah terlambat kalau di sini baru kritik. Ya, tapi ya ke depan lah. Nah, jadi tidak lebih penting karena ini pembagian peran saja. Tugasnya ketua yayasan adalah bagaimana mengkoordinir, ya, memanage sebagai pemimpin dan sebagai manajer, ya, memanage semua pekerjaan yang terkait dengan Yayasan Al-Bayan. Nah, tapi tidak mungkin ketua yayasan dibebani sepenuhnya secara teknis urusan kebersihan itu. Harus ada job itu sendiri soal itu. Nah, maka jabatan di bidang kebersihan tidaklah lebih rendah, tidaklah lebih hina daripada jabatan ketua yayasan. Ini pembagian peran saja. Nah, kalau ini benar-benar menjadi kesadaran kita, maka inilah yang akan melahirkan bangunan yang kokoh, melahirkan SAP yang kokoh. Dan sekaligus implisitnya di sana, ya, keikhlasan dari kita semuanya. Jadi sangat indah ya. Nah, saya makanya sering mengatakan kenikmatan di Hidayatullah ini setelah kenikmatan iman dan Islam itu adalah kenikmatan berjamaah, ya, dan berjuang. Jadi bagaimana kita benar-benar, ya, merasakan kalau kenikmatan iman dan Islam, ya, saya kira itu umum. Siapapun yang orang Islam, ya, dia akan merasakan kenikmatan iman kalau memang imannya bagus. Dia akan merasakan kenikmatan Islam ketika dia benar-benar hidup dalam syariah secara umum. Tapi yang menjadi nilai plus ketika kita hidup berjamaah seperti ini, itu kita merasakan nikmatnya berjamaah. Ya, karena ayatnya mengatakan ka'annahum bunyanun marsus. Soffan ka'annahum bunyanun marsus. Dan juga dengan sendirinya kita, begitu kita berada di lembaga ini, maka kita akan terorganisir menjadi pejuang Islam. Kecuali kita, ya, tidak mau jalan sesuai dengan manhaj, sesuai dengan jati diri, kecuali kita tidak mau menjalankan aturan-aturan yang ada di lembaga ini, ya, kita menjadi orang yang bias dalam perjuangan. Tapi selama kita terlibat secara baik dalam lembaga ini, maka dengan sendirinya pasti kita akan tergiur menjadi pejuang Islam, apapun jabatan kita. Ya, seandainya pun hanya menjadi tukang sapu atau apapun saja, karena kita berada pada suatu sistem lembaga perjuangan. Nah, maka seperti tadi saya katakan, ini yang selalu patut kita syukuri sebenarnya juga. Setelah iman dan Islam, kesyukuran kita di lembaga ini adalah jamaah. Ya, lembaga ini yang memang selalu mengarahkan kita untuk menjadi pejuang Islam. Ya, karena kita terlibat dalam sebuah lembaga yang punya manhaj, ya, punya jati diri yang sangat jelas. Nah, tinggal saja memang pada akhirnya ada mujahadah pribadi. Nah, termasuk misalnya mujahadah pribadi kita adalah bagaimana kita benar-benar mensukseskan GNH, Gerakan Nawafil Hidayatullah ini, dalam kehidupan keseharian kita. Ini memang memerlukan mujahadah pribadi. Tidak sepenuhnya, walaupun lembaga bisa mengontrol, misalnya memberi ketua yayasan mengontrol absensi misalnya pelaksanaan GNH, tapi bagaimana kualitasnya tetap saja kembali ke diri kita sendiri. Misalnya ambil contoh salat lail, ya, kalau sekedar absensi salat lail, ya kan, ya sudah, salat 2 rakaat, ya 5 menit tambah witir 2 menit,
Sudah lapor, saya sudah salat lail. Kalau sekedar kontrol GNH secara absensi. Tapi apakah salat lail hanya seperti itu? Ini memerlukan mujahadah kita secara pribadi. Ya. Jadi bagaimana salat lail yang benar-benar berkualitas? Bukan saja salat lail, tapi bangun lail sebenarnya. Kan ayatnya kan qumil lail. Jadi qumil lail itu ada salat di dalamnya, ada zikir, ada baca Al-Quran, ada macam-macam. Nah, bagaimana kita benar-benar mencapai kualitas seperti itu, seperti yang dijanjikan Allah, ya ini sangat tergantung dari mujahadah kita secara pribadi. Nah, ini yang terus-menerus harus kita benahi ya. Jadi ada mujahadah kelembagaan sebagai sebuah sistem, baik di tingkat nasional sampai kepada tingkat paling rendah, dan ada mujahadah kita secara pribadi. Tetap harus ada mujahadah secara pribadi. Nah, insya Allah kalau ini berjalan simultan ya sebagaimana yang ada selama ini, ya kita lah masing-masing yang bisa merasakannya. GNH saya pribadi merasakan dulu ya, dulu ketika saya belum mentargetkan ya, lembaga juga waktu itu memang belum mentargetkan juga, saya pun juga belum mengamalkan bagaimana membaca Al-Quran 1 juz 1 hari tambah wirid pagi sore misalnya. Itu beda sekali kualitas spiritual kita dan juga bahkan pemikiran kita ya. Saya pribadi merasakan beda, ada sesuatu yang sangat beda saya rasakan dalam hidup saya ketika dulu walaupun tiap hari baca Quran ya, sejak zaman 11 Said sudah begitu, tapi ketika kita mendawamkan target minimal 1 juz 1 hari ya, plus wirid pagi sore ya, dan sholat malam tentunya, itu beda rasa ya, beda rasa spiritualnya. Apalagi ketika kita lebih meningkatkan lagi, bukan sekedar membaca 1 juz tapi juga melakukan tadabbur. Ya memang sejak dulu saya sering mengatakan bahwa ya tolong teman-teman yang tidak sempurna bahasa Arabnya, tadarusnya itu pakai Al-Quran dan terjemahannya ya. Saya karena tidak bagus bahasa Arab saya, maka sejak dahulu kala sampai sekarang ini saya ketika tadarus harian itu ya di Al-Quran dan terjemahannya, ataukah di HP ya, yang kemungkinan bisa kita buka terjemahannya. Dalam kasus ayat-ayat tertentu itu saya membaca tafsirnya ya, karena Al-Quran ini adalah lautan ilmu. Seorang ulama mengatakan ya, saya sudah berpuluh-puluh tahun tiap hari membaca Al-Quran, dan setiap saya membaca ayat yang sama ya, yang sudah saya baca sejak dulu, ada saja tambahan ilmu baru ya. Itu ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tadabbur. Karena Al-Quran itu ya lautan ilmu yang tidak bertepi. Maka ketika kita membaca Al-Quran disertai dengan iman dan dengan tadabbur, maka ada saja tambahan ilmu baru yang Allah kasih ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman maka Allah senantiasa membimbing hatinya. Maka dengan modal iman kita membaca Al-Quran dan ditadaburi, Allah akan kasih kita tambahan ilmu. Makanya ada seorang ulama mengatakan, saya 6 bulan mentadaburi 1 surah saja, surah Hud, tidak terlalu panjang. 6 bulan saya mentadaburi 1 surah Hud baru bisa selesai. Karena betapa dia betul-betul bermujahadah
ya mendapatkan ilmu dan hikmah dari bacaan Al-Quran ini. Nah, inilah GNH. Nah, maka yang sangat penting menjadi ketercerahan kita ini adalah ya selain manhaj ya jati diri juga adalah GNH. Nah, karena itu saya sudah sering saya menyampaikan bahwa kalau disebut di sini ada konsolidasi jati diri, kemudian ada konsolidasi organisasi, ada konsolidasi wawasan, dan bahkan juga ada konsolidasi program. Konsolidasi jati diri adalah bagaimana terus-menerus mencerahkan manhaj dan jati diri yang 6. Nah, konsolidasi organisasi inilah yang harus dikerjakan dengan baik oleh semua jabatan struktural di Hidayatullah ini, mulai dari DPP, ya DPW, yayasan, DPD, konsolidasi organisasi, ya yang sudah terhimpun juga dalam itu tadi. Tapi saya ingin menegaskan ulang, konsolidasi organisasi itu dari hal yang sangat teknis sampai ke yang sangat filosofis. Jadi ada 6 konsolidasi organisasi. Yang pertama itu adalah sistem administrasi. Ya sederhana saya kira, tapi juga sangat penting, karena kegagalan kita dalam sistem administrasi ini menyebabkan selama ini cukup banyak masalah Hidayatullah. Salah satunya adalah tidak rapinya arsip, hilang surat tanah, luar biasa repotnya kita. Ya, Al-Bayan ini belum tuntas urusan surat tanah, banyak surat tanah yang hilang, termasuk tanah pribadi saya di belakang juga. Ya, ada kegagalan, tidak hilang tapi kegagalan. Beli tanahnya orang, di kwitansi saja bayarnya, sudah itu langsung diambil sertifikatnya, sudah itu dianggap selesai masalah. Sekarang setelah puluhan tahun ya dicari orangnya juga tidak bisa ketemu, sekarang baru diurus, luar biasa mahalnya bayarnya. Tanah yayasan juga begitu. Nah, di daerah juga begitu, Pak Ketua DPW, banyak sekali tanah bermasalah, hilang surat-suratnya. Nah, ini karena tidak rapinya sistem administrasi kita. Banyak lagi contoh yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah tertib regulasi. Nah, kita punya sistem regulasi, ada PDO, ada PO, peraturan organisasi, ada di bawahnya lagi ya peraturan DPP. Kita sudah bikin di Hidayatullah ini, baru bulan lalu disahkan di rapat majelis syuro terakhir. Itu tata urutan peraturan di Hidayatullah ini. Jadi kalau di negara itu tata urutan perundang-undangan, maka kita juga di Hidayatullah ini ya sebagai sebuah sistem ya organisasi, maka kita juga bikin tata urutan peraturan di Hidayatullah ini. Yang tertinggi adalah PDO, yang ukuran hadisnya tidak disebut ya, PDO, PO dan seterusnya. Nah, jadi ini tertib regulasi. Saya kembali ingin menyampaikan di sini bahwa regulasi ini bagi kita ini sangat mendasar, karena inilah perwujudan langsung dari sistem syuro di Hidayatullah. Jadi semua aturan yang ada di Hidayatullah ini dibikin melalui musyawarah. Jadi saya biasa mengatakan, salah satu nikmat kita berorganisasi Hidayatullah ini, kita melaksanakan perintah Allah yang mengatakan wa amruhu syura bainahum. Urusan mereka dimusyawarahkan. Kalau kita hidup sendiri-sendiri di luar, dengan siapa kita bermusyawarah? Dan apa yang dimusyawarahkan? Nah, kita di jamaah ini ya semua persoalan kita musyawarahkan, karena itu perintah Al-Quran. Nah, maka sekaligus juga jangan ada di antara kita ini yang meremehkan aturan-aturan yang ada di Hidayatullah.
aturan apapun itu, karena semua aturan itu adalah hasil musyawarah yang panjang dan dilakukan dengan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Nah, ini yang kedua, tertib regulasi. Kemudian berikutnya adalah tertib manajemen. Nah, manajemen inilah yang benar-benar menjadi tanggung jawab dari ketua DPW, ya, ketua yayasan, bagaimana semua urusan ini berjalan dalam manajemen. Nah, kemudian lagi di atasnya adalah kepemimpinan. Ya, kalau kepemimpinan di yayasan ini tidak cukup dengan ketua yayasan saja, ketua badan pengurus. Ini harus dibingkai lagi dari kepemimpinan badan pembina. Nah, kemudian secara filosofis dan spiritualnya adalah ada sistem spiritualnya, ya, ada kultur ya sebelum spiritual. Yang kelima itu adalah kultur, ada nilai-nilai kultural yang tidak tertulis tapi menjadi nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sering mengambil contoh nilai kultural Hidayatullah itu, bahwa orang Hidayatullah yang dicontohkan sejak zaman Nusa Belah Said, ya, salah satu nilai kultur yang tidak tertulis itu di Hidayatullah tapi menjadi ciri khas orang Hidayatullah itu adalah penghargaannya kepada tamu. Jadi dulu kalau kita datang di Gunung Tembak sampai sekarang juga kita direbuti. Kalau kita bermalam pagi-pagi habis sholat subuh direbuti, kita diajak orang pergi ya sarapan pagi di rumahnya, walaupun ternyata cuma teh dan pisang goreng saja. Nah, alhamdulillah juga terasa di kampus ini, ya, ketika kita bermalam di sini ramai-ramai habis pagi itu direbuti kita pergi ke rumahnya minum kopi atau apa ya. Masih jalan di sini alhamdulillah dengan baik. Ini kultur. Ya, di Pucah juga begitu ya. Ya, pokoknya sampai habis ayamnya di Pucah, bikin sop ayam kampung. Nah, mau siapa saja datang alhamdulillah. Ya, kayaknya perlu diperbaharui lagi ayam di sana, kayaknya sudah habis. Gara-gara ada beko di sana yang selalu kita ke sana. Ya, dan memang setahun terakhir ini sangat banyak tamu ke Pucah, akhirnya habis ayam kampungnya di Pucah ya. Nah, tapi tidak apa-apa, kasih habis saja. Ya, karena ini lebih penting melayani tamu daripada ayam yang harus dikasih tinggal. Nah, jadi karena ini adalah sebuah kultur kita, kultur Islam. Nah, jadi kemudian yang terakhir adalah sistem spiritual yaitu GNH. Nah, jadi ketua yayasan ya di bawah arahan Dewan Pembina ini harus disukseskan 6 ini. Harus betul-betul menjadi perhatian dari ketua yayasan bagaimana 6 tertib ini berjalan dengan baik. Administrasi, regulasi, manajemen, kepemimpinan, kultural, dan sistem spiritual. Insya Allah dengan ini, ya, kalau ini berjalan dengan baik maka ya kita semua akan merasakan nikmatnya berislam secara pribadi dan nikmatnya berislam secara jamaah. Saya kira itu sudah kita rasakan bersama. Kita tinggal bagaimana terus menerus ya meningkatkan kualitas kita dan senantiasa ya memperbaiki kualitas pribadi kita dan juga mengoptimalkan peran-peran kejamaahan kita ya sesuai dengan ya job kita masing-masing. Kita perlu saling mengingatkan. Ya, saya kalaupun mengkritik juga tadi badan pengawas, ya saya juga introspeksi diri karena kata beliau tadi ini masih kami perlu pengarahan Dewan Pembina juga bagaimana sebenarnya persisnya ya peran-peran yang perlu dilakukan oleh badan pengawas. Karena badan pengawas itu kan ya kalau ibarat kendaraan itu salah satu fungsinya seperti rem ya. Nah, kalau badan pengurus itu kan gas ya. Nah, jadi kalau terlalu kencang gasnya ya rem-rem sedikit oleh badan pengawas. Nah, tapi jangan sampai pengawasannya terlalu kencang ya remnya terlalu kuat. Akhirnya ya programnya tidak jalan. Ya di DPP juga ada dinamika begitu. Di DPP itu
badan pengawas namanya Dewan Muzakarah. Wah, kuat sekali. Bapak-bapak di pengurus DM di pusat itu kan rata-rata bekas dari DPP ya, mantan pengurus DPP. Dia paham betul cara kerja di PPP kan. Nah, setiap pekan diajar rapat, dikritik dan sebagainya. Nah, jadi ya kami dengan pertimbangan harus bagaimana mengkonsolidasikan semua itu. Jadi DPP memang harus dikritik, tapi jangan juga berlebihan karena ibarat remnya kencang sekali. Nah, tapi kalau DPP juga terlalu melaju dan ya hampir menabrak, inilah perlu direm-rem oleh pengawas. Jadi salah satu fungsi kepengawasan sebenarnya seperti itu. Jadi kita saling check and balances, sama di fungsi negara seperti itu antara eksekutif dengan legislatif. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan untuk membingkai ya dari bahan-bahan yang sudah tertulis dan disampaikan oleh Pak Wito. Nah, cuma terakhir saya ingin mengingatkan saja untuk lebih mengkonfirmasi, walaupun saya yakin itu juga sudah bagus, tapi ini untuk mempertegas bahwa ketika kita bicara program yang sudah tertulis itu, ada seorang ahli itu memberikan istilahnya itu smart ya. Smart ya bisa kita artikan memang smart, cerdas, tapi smart ini singkatan. Yang pertama S-nya itu adalah spesifik, artinya program itu sudah harus jelas itemnya apa itu, jelas apa itu programnya, tidak mengawang-awang. Nah, yang kedua itu adalah measurable, bisa diukur. Ya, program ini bisa diukur. Misalnya di Pucak, programnya adalah tanam pohon mahoni dan pohon lain. Nah, jadi ini harus bisa diukur di mana saja ditanam dan berapa jumlah pohonnya. Nah, ini saya mau lihat nanti programnya Pucak ini, kira-kira berapa pohon dia mau tanam dan di mana saja. Nah, jadi tidak boleh hanya judulnya tanam pohon. Ini sudah bertahun-tahun ini saya selalu ya bicara penanaman pohon di Pucak. Nah, ini kita mau lihat nanti Pucak ini bagaimana. Nah, kemudian A ya, A itu achievable, sesuatu yang bisa dikerjakan. Nah, jadi jangan membuat sebuah program yang tidak mungkin dikerjakan. Dia bisa secara rasional bisa dikerjakan. Nah, berikutnya adalah R-nya itu realistis. Nah, jadi sesuatu yang memang sangat jelas bisa kita kerjakan, bukan mengawang-awang, bukan daftar keinginan ya. Bikin program kerja ini bukan daftar keinginan, tapi adalah sebuah program yang memang jelas bisa dikerjakan secara rasional. Bahwa nanti bisa akhirnya tidak terjadi itu urusan lain. Misalnya tadi penyampaian Pak Ketua, ya di bidang ekonomi banyak sekali program yang tidak berjalan. Ya ini karena ada soal lain. Tapi sebenarnya ya, kalau yang kita rumuskan tahun lalu itu kan rasional-rasional saja. Cuma memang ada gangguan pejabatnya ya karena ada urusan keluarga dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir itu T. T itu adalah time bound atau time limit. Nah, kita kan time-nya ini kan ya sudah ditulis juga di semua program itu kan Januari, Februari sampai Desember. Nah, jadi saya kira ini yang harus diperjelas nanti dari semua program ini adalah prinsip SMART ini. Jadi spesifik, jelas apa itu programnya. Ya, kemudian adalah measurable, bisa diukur, terukur.
ya, kemudian itu adalah achievable, ya bisa dikerjakan secara rasional, kemudian realistik, bukan mengawang-awang. Nah, dan seterusnya tadi adalah time boundnya, batas waktunya atau time limitnya. Nah ini harus jelas ya. Misalnya contohkan tadi ya, Pak Ketua mengatakan insya Allah ke depan ini pegawai dan guru-guru tidak lagi sibuk memikirkan makan siangnya. Selama ini kan sibuk sendiri urus makan siangnya Bapak Ibu ya. Selama ini kan makan sendiri, makan siang kan tidak ditanggung yayasan. Nah ini kan sudah terukur, yayasan sudah mengukur ini, sudah diprogramkan bahwa ke depan ya ini makan siang sudah ditanggung oleh yayasan. Itu diukur, terukur biayanya itu. Ya insya Allah tidak akan salah itu. Ya kecuali ada salahnya, karena saya lihat di situ. Kecuali yang tidak ditanggung itu adalah hari Senin dan Kamis dengan asumsi berpuasa. Jadi kalau ada yang tidak puasa, nah jangan salahkan yayasan, karena yayasan harus menyuruh kita puasa. Ya, kalau tidak puasa ya silakan pergi cari makan siang sendiri. Nah itu sudah diukur oleh yayasan. Ya mungkin ini strategi yayasan juga ya, di samping tentu ya ini ibadah yang sangat baik, tapi nah, mudah-mudahan hasilnya ini memang akhirnya nanti kita rajin puasa Senin Kamis daripada tidak ada makan siang juga di sekolah. Nah, tapi saya kira niatnya tidak begitu. Nah, jadi itu terukur yang begitu misalnya. Nah, begitulah juga mestinya. Nah, jadi saya kira nanti ya di Puca, ya memang di Puca ini ada 2 unit ya. Unit pesantren dan unit Wadi Barokah. Nah ini mungkin nanti tantangan kita adalah bagaimana program yang terukur di sana. Walaupun itu Wadi Barokah itu sangat tidak mudah untuk membuat terukur, karena di sana memerlukan biaya yang sangat besar, ya. Dan ini masih memerlukan mujahadah kita, bagaimana benar-benar membenahi Wadi Barokah ini. Saya kira inilah yang saya bisa sampaikan sebagai bingkai, ya, sebagai pengarahan dari rakyat kita ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.